Rahel nampak terperangah ketika melihat bagaimana luasnya kamar Maxime, hampir sebanding dengan luas rumahnya. Sampai gadis itu terus menganga memperhatikan kamarnya Maxime. Dengan fasilitas AC, kulkas, televisi, sofa, lemari yang berukuran besar, dan sebuah kamar mandi di dalamnya. Maxime hanya membuang nafas ketika tidak sengaja memperhatikan Rahel yang nampak menganga memandangi setiap sudut kamarnya. "Tutup mulutmu, nanti nyamuk masuk." Rahel langsung mingkem, kemudian dia menghela nafas, mungkin karena sangat kesal kepada Maxime yang masih saja berbicara kepadanya dengan nada ketus. "Bukannya kita sudah menikah? Seharusnya Om bisa bersikap sedikit manis padaku." Maxime tersenyum smir. "Hanya sementara. Setelah Om aku sembuh, kita akan berpisah. Paling lama pernikahan kita hanya 6 bulan. Rahel membulatkan matanya. "Oma sakit?" "Iya, jika bukan karena Oma. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan bocah sepertimu," ucap Maxime dengan nada ketus. Rahel tidak mau kalah. Dia membalas perkataan pria itu sambil mendekatkan jaraknya kepada Maxime. "Siapa juga yang ingin menikah dengan om-om sepertimu? Bukannya Om sendiri yang sudah menculik aku dan memaksa aku untuk menikah." Melihat Rahel yang terlihat sangat mungil, tinggi badan gadis itu hanya sedadanya saja, membuat Maxime berusaha untuk menahan tawa. Mungkin Rahel sedang berusaha untuk tidak terlihat lemah di depan Maxime, sehingga Rahel tak mau kalah. Rahel pikir mungkin dia saat ini sedang memasang mode macan betina yang siap melawan seekor singa, tapi di mata Maxime Rahel terlihat seperti kucing angora. Kemudian Maxime menyetil kening gadis itu, "Aku tidak ingin berdebat dengan bocah seperti kamu. Lebih baik kamu segera berganti pakaian. Kamu sangat jelek memakai pakaian seperti itu." Rahel mengusap-usap keningnya yang disentil oleh Maxime, dia memandangi pria dewasa itu dengan tatapan penuh rasa kesal. Mengapa pria itu sering sekali menyentil keningnya, kadang menonyor kepalanya. Tapi yang sangat dia tidak terima ketika Maxime selalu mengatakan bahwa dirinya jelek. "Ya udah, aku akan berganti pakaian, dan mandi sekalian. Kalau begitu cepat Om keluar dari kamar ini." Rahel meminta Maxime untuk keluar dari kamar. "Kamu mengusirku." Maxime tidak terima diusir oleh Rahel dari kamarnya sendiri. "Terus Om mau apa? Masa mau lihat aku telanjang? Kalau Om tiba-tiba hilaf dan ngapain-ngapain aku gimana?" tanya Rahel dengan polosnya. Maxime menelan selaiva dengan bersusah payah ketika mendengar perkataan Rahel. Mengapa gadis itu sangat polos sekali? Maxime baru menyadari karena wanita yang dia nikahi adalah seorang bocah. Maxime pun menonyor kepala Rahel, "Jangan terlalu percaya diri. Di mataku kamu sama sekali tidak menarik." Sungguh Rahel sangat kesal sekali dengan perlakuan pria itu. Mengapa di dunia ini ada makhluk yang sangat menyebalkan seperti Maxime Keano? Baguslah kalau tidak tertarik. Jadi selama kita menikah, aku akan aman. Anggap saja kita hanya teman satu kamar. Iya kan, Om? Maxime hanya menggelengkan kepalanya, dia memilih segera keluar dari kamar. Tidak ingin berbicara lama-lama dengan Rahel, sangat membuat kepalanya pusing. 1 jam lagi aku akan kembali. Aku gak mau tahu, pokoknya kamu harus selesai mandi. Maxime berkata seperti itu sambil keluar dari kamar. Kemudian dia menutup pintu. Pria itu pun mengacak-acak rambutnya sendiri, mungkin karena dia sangat jengkel dengan tingkahnya Rahel. Dia tidak tahu apakah dia sanggup hidup bersama dengan bocah selama 6 bulan. "Akhirnya aku sudah menepati janjiku untuk menikahkan cucuku dengan gadis yang sudah menemukan kalungku.
Rahel memang seorang gadis yang sangat tepat bersanding dengan Maxime. Ucap Nenek Margareta kepada Nikitawati yang sedang memijat lengannya. Saat ini mereka sedang duduk di sofa yang ada di ruang keluarga. Nikitawati pun menganggukkan kepalanya. Iya, Nyonya. Tidak sia-sia aku berobat ke Singapura, akhirnya membuahkan hasil. Maxime sendiri yang meminta Rahel untuk menikah dengannya. Padahal aku cuma sakit flu dan batuk. Setelah berkata seperti itu, Nenek Margareta tertawa terbahak-bahak. Dia merasa puas sudah membuat cucunya kalang kabut. Rupanya mereka tidak menyadari bahwa pembicaraan mereka terdengar oleh Maxime yang baru saja keluar dari lift. Tentu saja Maxime sangat terkejut mendengarnya, ternyata penyakit yang diderita oleh Nenek Margareta tidak separah yang dibayangkan oleh Maxime. Jadi Oma cuma sakit flu dan batuk. Perkataan Maxime membuat Nenek Margareta dan Nikitawati terkejut bukan main. Mereka segera menoleh ke arah Maxime yang sedang berjalan mendekati mereka. Terlihat aksi kejar-kejaran di antara cucu dan neneknya di ruang tamu tersebut. Nikitawati hanya diam membisu, dikelilingi oleh Maxime dan Nenek Margareta. Nenek Margareta sangat pintar membalikkan keadaan. Seharusnya Maxime yang marah kepada sang nenek. Akan tetapi malah Nenek Margareta yang mengomeli Maxime. Begitulah Maxime, dia memang tidak akan pernah bisa menang jika berhadapan dengan sang nenek. Dasar cucu kurang ajar. Jadi kamu mau omamu ini sakit parah? Ucap Nenek Margareta sambil mengejar Maxime yang sedang berlari mengelilingi kursi di ruang keluarga itu. Bukan begitu. Seharusnya aku yang marah. Oma sudah menipuku. Maxime tidak paham, mengapa Nenek Margareta harus marah kepadanya. Seharusnya dia yang marah saat ini. Seharusnya Oma cerita dari awal. Kalau Oma hanya sakit flu dan batuk. Sambung Maxime. Oma gak pernah membohongi kamu. Kapan Oma bilang kalau Oma lagi sakit parah? Nenek Margareta malah menyalahkan Maxime. Karena memang faktanya Nenek Margareta tidak pernah menyuruh siapapun untuk membohongi Maxime dengan mengatakan bahwa Nenek Margareta sedang sakit keras. Nenek Margareta hanya menyuruh Boy untuk memberitahukan Maxime bahwa dia sengaja datang ke Singapura untuk berobat. Dan Nenek Margareta meminta dokter pribadinya untuk tidak memberitahu Maxime tentang hasil pemeriksaan kesehatannya. Maxime-nya saja yang terlalu mengkhawatirkan neneknya. Terlihat Maxime yang sedang berjalan gontai keluar dari lift. Kemudian pria itu mengacak-acak rambutnya sendiri. Dia merasa sudah ditipu oleh neneknya. Rupanya sang nenek pergi ke Singapura hanya untuk berobat sakit flu dan batuk. Arregehah, seharusnya aku tidak terlalu terburu-buru menikahi si bocah itu. Keluh Maxime. Jika seandainya dia tahu bahwa neneknya hanya sakit flu dan batuk, dia tidak akan pernah memaksa Rahel untuk menikah dengannya. Tapi mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Si bocah itu memang sudah sah menjadi istrinya. Dia memutuskan akan tetap menjalani pernikahannya dengan Rahel selama 6 bulan. Setidaknya dia telah memenuhi janji yang diucapkan oleh sang nenek. Dan Maxime tetap akan mendapatkan warisan. Maxime pikir setidaknya dia tidak merasa rugi karena sudah menikahi Rahel, walaupun dia harus bisa kuat menghadapi kelakuannya si bocah itu. Setelah sampai di depan pintu kamar, Maxime pun segera membuka pintu sambil ngedumel. Aku sudah terlanjur menikahinya. Hanya 6 bulan. Ingat Maxime, hanya 6 bulan, kamu harus kuat menghadapinya. Walaupun sebenarnya bocah itu selalu membuat kamu. Maxime yang sedang membuka pintu, dia tidak meneruskan perkataannya ketika melihat Rahel yang sedang berdiri di hadapannya dengan mengenakan piyama tidur.
Padahal piyama itu tidak membuat Rahel terlihat seksi, makanya Rahel mau memakainya. Tapi bukan itu yang dipermasalahkan oleh Maxime, gadis itu malah semakin terlihat cantik setelah habis mandi, apalagi dengan kondisi rambutnya yang basah dan terurai panjang. Rambut Rahel biasanya selalu diikat. Maxime pikir setelah menyuruh Rahel berganti pakaian, cantiknya akan hilang. Karena Maxime merasa Rahel mendadak terlihat cantik setelah memakai pakaian pengantin, tapi ternyata Rahel malah semakin terlihat cantik ketika memakai piyama. Kapan gadis itu berhenti terlihat cantik? Kenapa Om? Ada yang salah? Tanya Rahel, dia tidak paham mengapa Maxime memandanginya seperti itu. Apa ada yang salah dengan penampilannya? Padahal dia hanya mengenakan piyama yang sudah disediakan di dalam kamar.